Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari tim Molajoy dari SMK 3 Tangerang dengan Ketua Tim Siti Nur Asia dan anggotanya Nur Hasanah dan Nabila Nurahim. Video ini kami akan menyampaikan karya news report kami dengan tema The Art of Digital Zone dan subtema kami adalah maraknya kasus cyberbullying di era digital. Media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat digital. Media digital ini bisa berupa website, media sosial, gambar, dan video digital, audio digital, dan lain-lain. Yang pertama dampak positif, diantaranya mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menumbuhkan individualisme, fitnah, sikap antisosial, dan bullying. Bullying juga merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau yang berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ada beberapa jenis bullying. Yang pertama, penindasan verbal. Yang kedua, penindasan fisik. Ketiga, pengucilan atau bullying relasional. Yang keempat, cyberbullying. Yang kelima, penindasan seksual. Dan yang keenam adalah penindasan secara emosional. Terdapat juga faktor penyebab bullying, yaitu pertama, anak meniru orang lain. Pernah dibully, lingkungan sosial, ketidakseimbangan kekuatan. Bullying, yaitu pertama, anak meniru orang lain. Pernah dibully, lingkungan sosial, ketidakseimbangan kekuatan. Penyebab bullying yaitu pertama, pembuli selalu ingin mengontrol, mendominasi, dan tidak menghargai orang lain. Kedua, mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Ketiga, kehidupan keluarga yang tidak harmonis juga bisa menjadi penyebab muncul pelaku bullying. Nah, bullying ini tuh ada dua. Yang pertama secara di dunia nyata dan ada juga di dunia maya. Biasanya di dunia maya itu disebut cyberbullying. Apa sih itu cyberbullying? Cyberbullying itu adalah kejadian seorang anak atau remaja yang diejek, dihina, dan diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet. Perundungan di dunia maya ini memiliki dampak yang besar kepada korban. Anggapannya melihat orang lain saat berinteraksi di media sosial merupakan suatu ancaman. Secara mental pun, orang yang mengalami cyberbullying akan merasa kesal, merasa malu, bodoh, bahkan marah. Dari aspek emosional, korban cyberbullying ini akan kehilangan minatnya pada hal-hal yang disukainya. Karena dia merasa dirinya dikucilkan, dia merasa dirinya tidak bisa apa-apa karena dia dibully. Untuk aspek fisik, dampak yang paling dirasakan korban cyberbullying adalah lelah, kurang tidur, sakit perut, dan bisa juga sakit kepala. Nah, mengapa tidak? Nah, Nur, jadi aku mau nanya nih, mengapa kasus cyberbullying semakin marak di era digital? Oke, jadi maraknya kasus cyberbullying sekarang ini disebabkan oleh semakin banyaknya pengguna media sosial yang tidak bijak dan selektif dalam memilih konten-konten atau tontonan di media sosial kurangnya attitude juga menjadi sebab munculnya kasus cyberbullying. Banyak yang meremehkan ucapan-ucapan mereka lewat sosial media, padahal itu berdampak serius bahkan sampai rusaknya kesehatan mental korban cyberbullying ini. Lalu bagaimana ya etika dan sikap kita dalam menyikapi kasus cyberbullying di era digital saat ini?
Nah, kalau misalnya etika dan sikap yang seharusnya kita lakukan sebagai pengguna sosial media dalam menyikapi kasus cyberbullying ini agar tidak semakin meluas adalah antara lain, yang pertama, kita sebagai pengguna sosial media itu harus bijak dan selektif dalam memilih konten-konten atau tontonan agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Yang kedua, tidak menilai orang hanya dari postingannya di media sosial. Yang ketiga, menjaga attitude dengan menghargai orang lain, meskipun hanya lewat dunia maya. Jadi, kita tuh menghargai orang lain tidak hanya secara di dunia nyata, tapi di dunia maya pun kita harus menghargai orang lain. Dengan menghargai orang lain pula, kita pun akan dihargai kembali. Dan yang keempat, agar cyberbullying tidak berlanjut lama, sebaiknya kita juga wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib agar kasus ini bisa ditindaklanjuti. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu cyberbullying dan serta dampaknya yang sangat serius, bahkan sampai merusak kesehatan mental seseorang, maka marilah kita hentikan kasus cyberbullying ini agar tidak semakin meluas dan memakan banyak korban lagi, dengan cara menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sekian dari News Report kami, semoga teman-teman termotivasi dan